Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngapain? Ini pas banget kayaknya ya. Kalau lihat-lihat channel YouTube berhenti di Ustadz Danu Official Channel, karena di sini pasti akan membahas hal-hal yang dekat dengan keseharian, sekaligus juga belajar buat introspeksi diri nih. Membenahi diri. Salah ya. Ya kan? Karena setiap yang kita alami itu, saya selalu ingat, itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Baik itu sakit, musibah, kesulitan, karena Allah itu baik dan maha baik. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini ada Haji J, ada Patung dan juga guru kita Ustadz Danu yang insya Allah akan bahas. Ada beberapa kawan kita saat ini yang lagi mengalami COVID ya, Omicron trennya gitu. Bahkan di beberapa stasiun TV itu program TV-nya di off dulu gitu Ustaz, karena Omicronnya naik. Bahkan karyawan itu banyak yang di WFH, work from home. Atau sebenarnya narasumbernya Omicron itu sendiri. Narasumbernya Omicron sendiri. Ditanyain sama. Susah nih ngomongin Omicronnya ya. Sampai akhirnya banyak orang yang sekarang ini menghentikan aktivitas untuk ketemu orang-orang. Saya kemarin jalan ke mall, sepi banget. Ya sepi. Coba kalau ngajak saya. Oh iya. Jadi rame berdua. Jadi rame. Orang jalannya sendirian. Jadi memang kalau di kota-kota besar banyak yang sadar. Tapi banyak juga yang melihat bahwa COVID itu nggak ada kok. Omicron ini kan flu biasa. Tapi kalau dites Ustadz, positif gitu. Tapi ada juga yang nyalahin, itu alatnya yang rusak, alat tesnya. Buktinya saya satu hari, kayak kemarin ada salah seorang selebritis yang satu hari dia ngetes 3. Yang pertama positif, kedua negatif, ketiga positif. Atau pertama negatif, positif, negatifnya 2. Jadi yang mau jadi alat ukur apa? Nah, rame deh. Saya nggak mau ngomongin soal itu. Nanti dikira saya anti ini kan? Bukan. Saya justru mau nanya. Ustadz, mungkin Ustadz pernah bahas tentang COVID. Nah, kita mau bahas lagi Ustadz. Untuk yang Omicron ini, saya ngelihat dulu saya berpikir COVID itu mungkin cuma 1 tahun, udah deh. Tapi ternyata ada varian-varian baru. Jadi baru 1 tahun, nambah lagi jadi Delta. Abis Delta sekarang Omicron, ntar Voltron kali, saya nggak tahu apa gitu kan. Nah, lama-lama berubah. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah ini murni cuman bakteri atau virus maksud saya yang seperti orang flu ini, atau memang ini sebenarnya adalah akibat ulah tangan kita sendiri Ustadz, manusia sebagai bentuk teguran ya Allah menegur kita gitu, atau memang ada jinnya. Nah, Iya sih. karena udah divaksin 3 kali masih kena juga. Iya Ustadz. Iya. Udah vaksin aja masih kena. Karena yang dimasukkan kan hanya virus. Iya. Kalau yang Omicron itu, yang masuk itu virus plus jin plus malaikat. Jadi lebih menang dia. Loh ya ada lah malaikat. Ada jin, ada malaikat ya? Iya, nah, tetap gimana ada. maksudnya biar nggak salah nih saya mau coba mengunyah-ngunyah nih. Jadi gini, insya Allah. Sebenarnya masalah virus COVID ini dan teman-temannya ini saya sudah pernah membahas dulu waktu di MNC ya, Ji ya. Waktu awal-awal dulu ya, Haji belum pensiun, istrinya masih Hajah Eli, istrinya masih sih Ustaz. sekarang? Masih. Oh masih, oh ya, alhamdulillah. Senyumnya kok agak digulung-gulung ya. Minum dulu Pak Haji, minum dulu. Ustaz kasih tahu Minum dulu, Pak Haji, minum dulu. Ya, belum ada puasa. Oh ya puasa. Jadi dulu saya memang cerita ini yang datang COVID. Sebenarnya di atas sudah ada nunggu mau turun lagi setelah COVID ini apa. Tapi di atasnya lagi nunggu lagi. Itu 2 tahun lebih, hampir 3 tahun saya. Ada kok itu, insya Allah kayaknya COVID itu ada. Cuma saya juga tidak tahu gimana ini Allah ya, kayaknya seperti itu. Saya cerita waktu itu. Nah benar. Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala, apa yang
saya pernah cerita itu terjadi. Bukan saya ngarang, karena sama seperti ini. Ini apa? Gelas. Tapi gelas ini Mas David nggak pernah lihat, ya saya. Ya karena mamanya gelasnya nggak bisa lihat, Mas David ya saya bilang, itu gelas Mas. Oh gelas ya, udah. Ya. Ntar kan kelihatan gelasnya gitu aja. Ya. Nah, situ bukan ngarang, bukan meramal, nggak ada di situ ya, karena memang akhirnya kejadian seperti ini. Walaupun saya ngomongnya dengan santai. Iya, Ustaz ya. bilang katanya apa? Habis ini nanti ada lagi. Ada lagi, ya nunggu lagi. Memang betul seperti itu. Dulu ini COVID-19, COVID-25. Ya. Udah sempat ngomong gitu Ustaz. Iya. Saya nggak tahu kalau COVID-19 itu nggak tahunya emang turunnya di 19 itu gitu loh contohnya. Ya. Sampai 2025. Iya. Nah, memang kalau saya amati, memang saya bercerita COVID ini sebenarnya kalau hikmahnya kita cari, insya Allah satu, COVID ini adalah virus yang kecil sekali. Ya ukurannya nano. Nah, kalau kita lihat bumi ini kayak diserbu COVID itu langsung selesai semua. Perekonomian itu bubar semua. Ya. Politik mulai kacau semuanya. Semuanya lah ya. Keluarga juga sama, apalagi personal di keluarga banyak yang meninggal seperti itu. Nah, itu mirip sebenarnya orang di dunia ini rata-rata dia itu hidupnya hanya menggantungkan kaki sama tangannya dia, sama mulut sama otaknya, sama matanya sama telinganya, tapi hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Rata-rata orang di dunia itu. Mau yang non-muslim kayak, mau yang muslim rata-rata seperti itu. Loh kalau yang muslim kan ada sholat, iya. Ada puasa, iya. Dia baca Quran, iya. Sekarang coba ditanya, yang baca Quran karena Allah Ta'ala benar-benar berapa? Jarang sudah. Dari yang suka baca Quran, baca yang untuk ngusir jin, untuk kaya, untuk kan akhirnya kan jarang karena Allah. Akhirnya itu dunia. Dari situ aja sudah mulai eliminasi lah istilahnya. Nah, apalagi orang di dunia ini yang Allahnya itu sudah tidak tampak sama sekali. Disinilah sebenarnya gambarannya besok. Itu kalau saat ini Allah menurunkan COVID hanya sebesar nano, tapi itu bisa menghancurkan perekonomian dunia, sendi-sendi kehidupan di semua lini. Itu menandakan bahwa Allah itu hanya menurunkan virus yang kecil segitu aja, dunia sudah selesai. Sudah nggak ada yang keluar rumah, ketakutan di mana-mana. Ada pasien saya itu karena takutnya COVID, karena temennya di kantor tuh mati COVID, ya stres karena COVID itu. Ada, dan nggak cuma 1, 2, banyak yang seperti itu. Nah, itu kalau menurut saya gambarannya, ini itu gambaran pada saat Allah mengizinkan asteroid itu turun ke muka bumi semua. Dan ini yang dinamakan dukhon, yang menurut perkiraan para teman-teman dakwah yang hebat itu dalam waktu dekat inilah. Dalam waktu-waktu dekat ini, ya, kalau setahun 2 tahun mudah-mudahan tidak lah. Ya. Ini doa saya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun mudah-mudahan tidak ya. Tetapi itu pada waktu turun sedang seperti itu, mobil sudah nggak bisa dipergunakan karena apa yang diturunkan adalah asteroid yang bermedan magnet. Jadi semua perangkat-perangkat elektronik, semua perangkat besi ketemu besi akan berhenti. Semuanya. Kembalilah kita pada peradabannya Rasul, ada kuda, ada pedang, kalau itu benar-benar sudah disiapkan. Nah, yang menjadi persoalan pada saat ini turun itulah sama saat ini pada saat COVID awal-awal dulu sebenarnya Mas. Yaitu orang pompa di rumah itu mati, kemudian orang yang di Jakarta, kita ambil satu lingkup kecil aja Jakarta dulu daripada dunia ya. Di Jakarta, orang di Jakarta itu makannya lewat mana? Makannya lewat instan, toko-toko itu tuh. Tokonya tutup semua. Iya, tokonya yang punya MNC, ya, apa itu namanya? Apa namanya itu? Itu ya. MNC.
Itu ya. Di handphone kan Tinggal aplikasi ya. Itu kan itu. Jadi kita makan itu lewat itu, atau kalau enggak kita ke pasar dan sebagainya. Padahal besok kalau udah selesai, saudara kita yang nganter sayur ke pasar udah enggak ada. Sudah enggak bisa. Yang nanam juga udah enggak Yang nanam nggak bisa pada saat duhon itu ininya panasnya kuat sekali. Jadi karena debu ini menyelingkupi bumi, ada yang turun ke bumi, jadi sinar ultraviolet itu nanti masuk ke bumi, mantul, dia hanya terlapisi oleh itu, mantul lagi ke bumi sehingga panasnya bisa lebih dari biasa. Makanya di situ dalam hadis air itu dikurangkan oleh Allah Ta'ala, tumbuhan itu juga dimatikan oleh Allah Ta'ala, binatang ternak sebagian juga dimatikan karena memang sudah airnya berkurang, kemudian panasnya juga tinggi. Makanya tanaman kayak padi nggak bisa, tanaman jagung nggak bisa. Makanya dalam hadis juga diceritakan disuruh kalau Tuhan itu punya pasokan makanan untuk 1 tahun. Jadi sudah benar seperti itu. Nah, kenapa? Karena panas. Sambil nanti hilangnya debu ini di bumi, nah baru itu bisa bercocok tanam. Itu menurut teorinya seperti itu. Nanti aplikasinya sama apa? Sama sulitnya kalau kita merubah sifat kita dari buruk menjadi baik, itu ya setengah mati sulitnya. Tidak gampang kita hanya berteori, enggak. Nah, di titik inilah sebenarnya di situ banyak orang yang nggak bisa makan. Sama saat ini, pada kemarin-kemarin nggak bisa makan. Cerminannya, analoginya seperti itu. Banyak orang meninggal karena kelaparan. Di sini zaman sekarang banyak meninggal karena COVID. Kan seperti itu. Kemudian apalagi? Ya memang akhirnya di situ penyakit-penyakit akan menjalar. Disitulah sebenarnya gambaran. Jadi Allah itu memberikan hikmah yang belum jadi hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir. Hikmahnya adalah bersiap-siaplah. Karena besok itu Tuhan itu mirip seperti COVID sebenarnya. Pandemi seperti ini. Jadi nggak bisa. Pada saat dulu Jakarta mati lampu 24 jam, coba. Nggak ada sinyal, nggak ada ini, orang udah pusing. Ya. Di mall itu dimatikan semua AC-nya dan sebagainya. Ya, mati semua itu udah pusing. Semua sinyal repeater semua ini nggak bisa. Nah, disinilah sebenarnya itu proses bahwa ada sesuatu yang Allah itu mau bercerita sebenarnya. Dan itu gambaran-gambaran. Kalaupun itu mau ditanyai sama orang PLN, tanyain aja. Karena apa? Teroris? Nggak ada teroris di situ. Karena apa? Hubungan arus pendek? Nggak ada. Tiba-tiba nyala aja. Tanyain aja orang pemerintahan itu. Nggak ada yang ketemu. Siapa itu coba? Kalau dibilang itu jin atas izin Allah Ta'ala dan para malaikat, orang paling bohong. Nggak apa-apa bilang bohong. Semua yang terjadi itu harus mengacu pada la haula wala quwata illa billah, atas izin Allah. Walaupun itu kerjaan jin, itu atas izin Allah. Orang kesantet masuk itu walaupun dia muslim kena sihir masuk, itu masuknya karena izin Allah. Kalau saya seperti itu. Orang tabrakan meninggal ya atas izin Allah Ta'ala, makanya dia meninggalnya tabrakan. Tapi kalau takdirnya tabrakan dan mati, jangan nyalain Allah. Berarti ada kesalahan dari orang itu, sehingga Allah itu menulis, mencatat besok meninggalnya tabrakan. Karena apa? Karena dia dulu kalau dikasih tahu sama orang tuanya, ngeyel, berontak, emosi dan sebagainya, dan nyusahin orang tua dan nyusahin orang sekitarnya, ya sudah akhirnya tabrakan selesai. Itu salah satu ciri-ciri Allah. Nah, disinilah sebenarnya Omikron ini juga sama. Cuma ya karena orang itu sudah bosen di rumah, ini jadi seperti itu. Sebenarnya pemerintah itu juga bingung. Lah uang virusnya itu nggak bisa ditanyain, coba. Kalau bisa ditanyain itu kan enak. Yang bingungnya Ustaz, ya mungkin juga sama kali sama kita semua. Ya saya nggak mau ngomong teori-teori yang lain lah gitu ya. Cuman bingungnya kita secara umum aja. Kalau orang udah divaksin kan seharusnya kebal gitu. Ini udah divaksin bahkan sampai ada yang udah booster. masih kena juga.
Ya ada teman saya sudah booster kena yang gelundung di Ya, iya, ini, makanya. Jadi- di pengasingan. Artinya walaupun dikatakan Omikron ini tidak seberbahaya Delta gitu, tapi kan gini, akal sehat kita tuh jadi berpikir, lu fungsinya vaksin apa gitu loh gitu Ustaz. Nah itu satu Ustaz ya. Terus kedua, kayaknya ada sesuatu pesan yang Allah mau kasih ke kita deh gitu ngeliatnya gitu ya. Apa sih ada pesannya gitu, kok manusia ini udah berusaha, udah begini, tapi kok masih ada lagi gitu, kayak ada sesuatu hal yang harus kita gali di balik ini nih gitu Iya. gitu, bukan Jadi ujian Iya, akhirnya. artinya apa ya message-nya ya? Oke. Gitu. Oke, salah satunya begini loh. Jadi satu, apa fungsinya vaksin di tubuh kita? Wong ya, yang sudah kena vaksin, sudah kena booster kan gitu ya, itu tetap kena. Lah kalau saya jangan nyalain vaksinnya. Lah kenapa kalau memang itu nggak bisa? Kenapa pemerintah nyuruh? Pemerintah itu kan berusaha. Upaya ya. Upaya menyelamatkan penduduknya. Jadi jangan disalahin. Kalau pemerintah begini disalahin, pemerintah begini disalahin. Coba itu mbahmu itu lo suruh tadi presiden, bisa nggak kan gitu ya? Jangan nyalahin orang. Kalau saya begitu janganlah, orang itu otaknya kok jelek mulu kan gitu ya. Otak itu disuruh berbuat baik kok ya, kamu itu jelek, curiga, suuzon, macam-macam. Udah nggak apa-apa. Vaksin, ayo vaksin. Oh itu ada robot mikro nano elektro. Sak muni-munimu kalau saya begitu. Sak muni-munimu. Emang baterai robotnya itu gedenya seberapa untuk dia hidup itu loh. Tul sidul. Kamu itu dimakan hoak, hanya WA grup aja udah disebarin kemana-mana. Nah, itu kan bikin fitnah sekarang. Mikir di situ loh, HP-mu itu loh kalau nyalain itu baterai segitu gambleng itu berapa hari Iya, udah mati. mati gitu loh. Mbok mikir gitu loh. Itu Omikron itu vaksin mata nggak bisa lihat kok baterainya itu dari mana. Yang ngerjain siapa yang bikin Ustaz? Yang ngerjain Jen saya jawab. Kan kalau Lah iya. gitu kan Betul. harus mampu dilihat oleh kita. Lah kan gitu. Harus mampu dikerjakan oleh kita. Lah itu. Iya. Lah orang itu gimana coba? Pasti dapat kalau begitu. Ayo coba bener nggak? Iya. Oh, itu ada tuh dilacak pakai satelit. Otakmu itu loh di mana? Gitu kalau saya itu memang bodoh dalam masalah itu, tapi ya otak saya kayaknya jalan lah logika saya. Lah mau baterai kamu biarin kamu berapa hari? Paling 3 hari pet gitu. Ini kecil sekali mau berapa hari? Gitu. Mau hoak kok terus-terusan. Nah, yang hoak itu mah saudara-saudara kita, loh kan lucu. Padahal orang muslim itu berpikirlah yang positif, yang baik, yang husnudon. Enggak. Nerorin teman-temannya. Lah itu yang disuntik mati. Mati itu bukan karena vaksin, karena Allah mencabut nyawanya. Itu banyak ulama itu ngomong gitu. Matinya mau tabrakan kayak, mau seneng-seneng kayak, mau itu kan haknya Allah. Lah ya itu pakai. Jangan nyalain pemerintah. Nggak bisa kita nyalain pemerintah itu. Mau ini internasional. Iya. Dunia mengalami. Kenapa saya bisa menggebu-gebu gini ngomongnya coba? Iya, bingung juga Ustaz ini saya. berapi-api. Saya itu Kayaknya kesel sama orang ngeyel nih. Saya itu hanya mikir saudara-saudaraku ini loh yang muslim, kenapa kamu itu dimakan hoak itu mau gitu loh. Hoak. Lah kan gitu ya. Betul. Padahal ini kita pikirin, ini pemerintah itu serius yang begitu, yang ini loh ya. Yang ini Yang virus loh ya. Itu serius. Yang utang ke negara lain aku nggak mau ngurusin saya malah. Karena kalau Ustaz, ada tukang bakso pakai hati di luar. Jangan ngomong Ustaz. Ada tukang bakso di luar pakai hati Ustaz. karena kalau yang virus, yang vaksin oke lah, saya oke lah ya, saya ikut setuju ya. Tetapi kalau utang itu untuk membangun ini, saya nggak ikut kalau itu. Karena kalau saya ikut setuju, saya ikut berbuat dolim kepada rakyat nanti. Kepada rakyat kan yang bayar kan rakyat. Nah, kalau pemerintah kan sudah pensiun selesai, udah tidak mau ke situ kan itu. Tukang baksonya bolak-balik terus. Bawa hati nggak pakai. Pakai hati Ustaz.
Jadi intinya adalah kalau memang itu vaksin itu kita harus menerima dengan lapang dada. Insya Allah tidak ada persoalan di titik-titik itu, nggak ada persoalan. Kerjakan dan serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, kalau kita itu selalu berpikiran negatif, jelek dan sebagainya, ya memang bisa aja nggak vaksin, nggak sakit, nggak ada masalah. Persoalannya itu kita punya pikiran jelek, biasanya itu nggak mau tobat. Itu udah hoax disebar kemana-mana. Tuh, si ini itu ceramah ngawur aja. Itu besok ya begitu lagi. Coba ditanya, kamu tobat nggak sih nyebarin kayak begitu-begitu? Enggak. Lah kenapa saya bilang enggak? Saya tahu teman-teman saya begitu-begitu itu ya banyak ya nggak tobat. Ngeyel ya. Ya bukan ngeyel karena dia merasa benar, bukan ngeyel. Enggak, tapi gini Ustaz ya, akhirnya baru kita berpikir bahwa ya dari yang Ustaz sampaikan tadi, ya kita sebagai manusia ini, khususnya umat Islam ya di Indonesia ini, kita harus banyak introspeksi diri ya. Iya, gitu, salah satunya itulah. Ya, jadi ini ada bisa jadi ini adalah ya maksudnya kemungkinan besar ini teguran Allah buat kita. Betul. Gitu. Kalau mamanya besok terjadi turunnya asteroid, itu nyebarin hoak lagi kok nanti. Oh hoak itu. Lah kan. Hoak nanti dia cuma nyebarin hoak-hoak, akhirnya skizofrenia sendiri dia. Sebenarnya itu pakailah rasio akal kita yang baik. Kita bisa kok merasakan. Bukan berarti beda pendapat itu terus akhirnya menjadikan orang yang beda dengan kita musuh. Itu kan tidak seperti itu. Persoalan beda pendapat itu norma-norma aja, tetapi menyebarkan sesuatu yang tidak benar itulah yang salah. Kan gitu ya. Kalau tadi mamanya vaksin, sudah divaksin kena, ya jangan nyalahin pemerintahnya, karena pemerintah itu menginginkan penduduknya itu selamat. Bukan penduduknya diamat-amati. Lah itu kan hoak dari mana? Itu nanti kamu ngumpet di bawah tempat tidur aja gitu ya. Lah itu kan lucu gitu. Aduh. Saya itu mau tanya itu loh, baterainya itu seberapa dulu, saya itu mau tanya sama yang bikin hoax. Dia kalau itu imajinasinya tingkat tinggi itu luar biasa itu. Itu sama seperti pasien saya yang kalau ditanyain namamu siapa, saya habis jalan-jalan. Nggak nyambung. Nah itu tingkat tinggi itu malahan. Saya yang nggak nyambung. Dia udah tahu pertanyaan kedua Ustadz apa. Paham ya? Jadi itu satu itu. Jadi vaksinnya nggak perlu kita salahkan. Kemudian apa? Allah yang mau diinginkan dari Allah Ta'ala itu apa? Sebenarnya sudah banyak dari kita sendiri yang muslim itu sudah banyak mulai ke kiri. Dan mulai banyak saling fitnah. Ini Allah sudah menegur dengan seperti ini. Dan kita harus berpikir positif tetepan. Jangan udah saling fitnah, kemudian merasa kelompoknya benar. Ya nggak boleh juga. Akhirnya meracuni kelompok-kelompok yang lainnya. Padahal yang omongkan itu sebenarnya yang nggak terbukti benar sebenarnya. Kalau ada yang mati normal aja. Loh anak kecil itu mati bukan dari vaksin, memang mati dia. Jadi jangan salahkan vaksin. Setelah divaksin dia malah lumpuh. Ya memang dia jatahnya lumpuh, bukan dari vaksin. Kalau kita mau ambil sampel itu yang divaksin 1000, yang lumpuh 1. Ya harusnya yang bebas, yang nggak lumpuh itu 1, yang 9.999 lumpuh lah. Itu benar itu baru. Karena gagal cuma 1. Ya jangan dibilang semuanya gagal. Ya janganlah. Lawang nampaknya ibumu itu loh, kamu ngelahirin kamu, kakakmu, adik-adikmu emang sama wataknya? Kan nggak sama. Betul. Jadi jangan menjadikan itu kesalahan demi kesalahannya, akhirnya hujat-menghujat, akhirnya merasa benar, akhirnya kita itu yang muslim malah berbuat salah terus malah. Karena ini Ustaz, kalau kita ngelihat dari banyaknya orang yang meninggal dikarenakan COVID ini. Di Indonesia maupun di dunia, ini kan secara langsung itu merubah tatanan sosial gitu. Artinya contoh yang biasanya di rumah ada
kepala keluarga yang mencari nafkah jadi nggak ada misalnya, atau yang di rumahnya ada ibu yang ngurusin anak-anaknya jadi nggak ada. Nah akhirnya makanya Nggak saya imbang. berpikir maksudnya jadi berpikir ini apa sih yang Allah inginkan, karena ini masif loh Ustaz korbannya itu. Benar. Kalau mamanya kita urut bapaknya yang meninggal, coba kita urut. Sering nggak dia membanggakan bahwa dia mampu menghidupi keluarganya dan saya ini kerja keras dengan ini bisa begini. Memang tahu. Kalau memang dia itu seperti itu berarti dia merasa dirinya Tuhan. Emang kita tahu yang begitu? Enggak tahu, taunya mati aja. Nah kalau sudah taunya mati ya jangan nyalain siapa-siapa. Itu sudah haknya Allah Ta'ala, harus kita terima. Jangan dari sisi kasihan atau jangan dari sisi yang lain yang kita seperti itu. Itu namanya kita protes pada Allah Ta'ala. Walaupun kita dari sisi kasihan ya itu padahal kan harusnya kan nggak bisa seperti jadi itu. Pengangguran gara-gara COVID ini artinya ya orang banyak diliburkan, habis itu dipecat dari perusahaan, nggak punya pendapatan. Dan itu artinya anak banyak yang berubah lah dalam waktu sekejap. Besok itu di Jakarta kalau udah duhon itu turun sama. Besok di Jakarta orang-orang di Jakarta itu nggak ngapa-ngapain. Yang pekerja kantornya tutup, pekerja bank komputernya mati. Jadi tentara pistolnya nggak bisa digerakin, jadi ini nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kelar telepon, nggak bisa sinyal. Akhirnya kan di Jakarta itu seharian dia nunggu bos-bosnya. Mau ngapain nggak bisa coba. Kalau ini kok dari pagi ini kok nggak bisa. Akhirnya mulai, wah ini nggak hoak nih kayaknya. Lah kan mulai berpikir begitu. Dia sudah mau kemana coba. Kalau dia mau, wah aku lapar ya, belum makan dari ini. Nah, nggak taunya yang nggak makan itu bukan dia aja. Preman di sebelah itu juga nggak makan. Kalau preman kemana-mana bawa golok dan sebagainya, ini orang kira-kira mau kayaknya itu enak di ini, ya selesain orang itu. Diselesain, kemudian diapain ya, begitulah kalau ingin makan. Walau alam seperti itu. Sama, sekarang itu kita harus paham. Sekarang itu orang nggak bisa kerja, orang besok itu ya sama. Cuma kita harus berpikir apa yang salah di kita, yang tadi Mas David cerita. Cobalah sekarang itu bekerja niatnya karena Allah. Wong kita itu udah niat bismillah, di sini nih bismillah nih ya, kerja nih bagus. Nanti kalau anak buah kita itu salah, kita bisa ngomel kok. Emang ngomel itu bismillahnya kan sudah keluar dari bismillah, niat karena Allah Ta'ala. Kalau ditanyain kenapa kamu marah-marah sama anak buahmu, salah dia. Kan gitu nih jawaban. Nah terus niatnya salah, terus mau apa? Kenapa kalau dia salah kok kamu ngomongnya kok agak kasar, kok nggak melihat dia manusia? Nah itu kan sudah bisa dicatat oleh malaikat atid bahwa semua yang kita kerjakan itu tercatat. Dan itu orang nggak tahu. Tapi malaikat atid nyatetnya rapi. Nah dari situlah sebenarnya kita memahami bahwa kita itu bekerja karena Allah. Kalau bekerja karena Allah itu akhirat. Kita melakukan sesuatu harus kita lihat dari bicara kita. Bicara kita itu halus, lembut dan sebagainya. Itu karena Allah. Akhirnya apa? Akhirnya itulah yang kita kerjakan di dunia, tetapi untuk akhirat. Nah yang begitu itu udah jarang. Kalau kamu itu ingin kaya, tidak dekat pada Allah Ta'ala, bacalah ini. Makanya kalau kamu mau kerja, biar selamat, bacalah ini. Kalau ada anak buahmu itu salah, bacain aja dia. Jangan dimarah, bacain. Malah ketawa sih. Salah nggak ya saya? Lah kan apa-apa dibacain. Karena bacaan itu dianggapnya untuk mempermudahkan. Nah iya, bacain. Naksir sama cewek, bacain aja. Kan gitu jadinya. Bacain saya punya perusahaan. Naik mobil bensinnya habis, bacain. Gimana? Bukan saya itu nggak suka, enggak pakai rasional. Otak kita itu nggak ketemu. Tapi kan ada yang mengatakan gitu Ustaz, bahwa Allah itu memberikan, nih karena Ustaz ngomong baca-baca ini, ada yang bilang kan kayak gitu, Allah itu kan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Kadang-kadang ada logika. Nggak usah ngomong yang begitu. Itu mengharap rezeki besar. Emang saya tanya Mas David kerjaannya apa? Di pabriknya lah. Emang itu diduga sama Mas David? Apa Ustaz? Diduga nggak rezekinya? Enggak. Nah, iya benar sudah. Iya.
Nggak usah cari yang besar-besar. Yang mau datang rezeki nggak diduga itu gimana? Kadang naik, kadang turun. Iya. Emang diduga? Enggak. Lah iya, sudah benar. Oh iya. Lah mau ngomong apa? Iya. Emang rezeki bisa diduga? Itu ASN rezeki bisa diduga jelas. Akhir bulan. Iya. Nah, besok yang diduga nanti umur sekitar 56 pensiun itu diduga sudah. Iya, BPJS keluar. Lah. Kan gitu. Makanya kalau saya semua rezeki kita itu sebenarnya nggak diduga-duga. Orang itu kalau sudah berpikir Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, mikirnya itu besar. Iya. Itu orang itu nggak berpikir bahwa rezeki sekarang dia bisa ngerain tangannya itu rezeki. Iya. Itu sampai dia itu umur sekian 50 60 belum pernah otaknya mikir bahwa tanganku ini sebenarnya juga tidak terduga-duga sebenarnya. Belum pernah dia mensyukuri. Sampai dia kehilangan kemampuan itu baru dia bisa menyadari. Belum tentu juga sampai mati juga belum tentu. Iya, banyak yang seperti itu. Dia nggak terima. Taunya saya yang bikin hotel, saya yang bikin jalan, saya yang bikin pesawat, saya yang bikin ini, saya bikin itu. Udah kayak Fir'aun ya, Ustaz. Lah ya memang Fir'aun itu sudah banyak di kita-kita di sini ini. Sifat Fir'aun itu begitu. Semuanya karena aku. Karena aku. Saya yang begini, Pak. Dia begitu karena saya, Pak. Betul, Hangen. Itu kan Fir'aun sebenarnya. Nggak usah menghujat Fir'aun. Karena apa? Karena kamu itu bisa jadi Fir'aun sebenarnya. Ini saya bisa kerja, bisa. Saya ini dulu susah tapi sekarang dengan keuletan saya, kegigihan saya sukses. Ini, ya. Itu Tuhan, dia merasa dirinya Tuhan. Anak saya bisa Satu begini lagi, karena Ustaz. saya ya. Dengan ibadah saya. Nah, itu ibadahnya jadi duniawi sekarang akhirnya. Nah, gimana jadi nggak rusak semua? Rusak. Ya akhirnya Allah menegur yang tadi apakah Omikron ini? Ya menegur ya itu tadi. Dan ini akan berlanjut lagi nggak, Ustaz? Omikron apalagi, fase apalagi? Saya sih doanya enggak ya. Ya takut juga lah, Mas. Jadi selama kita tidak pernah mau introspeksi diri, ini akan terus ada. Terus kedua, seperti yang Ustaz tadi sampaikan di awal, bahwa ini adalah jalan menuju ke fase akhir. Fase zaman. akhir. Ini sebenarnya memang sudah fase masuk akhir. ke dalam pertanda itu semua. Insya Allah, kalau saya amati itu. Karena semuanya sudah mulai menuju ke arah titik situ. Iya. Fase akhir ini sudah jelas sekali. Cuma fase ini tidak akan bisa dinyana-nyana oleh orang. Siapapun orangnya, mau Amerika bikin bunker, dia mau makan berapa bulan, Iya. Banyak presidennya mau dimasukin bunker. Iya. Orang-orang kaya di sana udah pada bikin bunker yang mereka udah siapin untuk selama 2 tahun 3 tahun. Dia mau ke planet lain. Iya. Dia itu mau makan apa? Saya itu juga bingung. Itu orang itu. Nah inilah sebenarnya. Jadi istilahnya Omikron bisa kemana-mana. Ya nggak apa-apa. Ini menjadi ilmu. Karena memang banyak dari kita-kita ini yang merasa diri kita itu walau alam ya ini sebenarnya kita merasa Tuhan. Allah. Itulah yang sering coba kita contohkan dari anak aja. Anakmu kok pinter? Iya, dulu saya seleskan dia di sini. Oh, anakmu kok pinter? Dia jadi hacker? Iya, dulu saya sekolahkan di IT ini gitu. Jadi hacker kok disekolahkan di IT ini? Kok hacker gitu ya. Bangga lagi anaknya. Jadi ya lupa gitu ya. Jadi intinya kesannya anaknya yang pandai itu bukan dari Allah. Ya, Tetapi dari usahanya dia. dari usahanya dia. Nah itu dia menuhankan dirinya. Iya. Dia seperti menciptakan anaknya pandai. Nah coba anaknya yang bodoh, nggak mau dia ngomong. Oh saya menciptakan anak saya itu Kalau geliat hobinya nyuruh ngepel, kan nggak pernah itu. Hobinya nyuruh nyetrika. Nyuruh ya. nyuruh nyetrika. Nggak pernah. Coba kalau itu orang tuanya itu dilaporin, nih Pak, anak bapak itu hobinya nyuruh aja gitu. Protes kok bapaknya itu. Saya nggak pernah ngajarin gitu. Cuma nyontoh aja. Nah inilah sebenarnya itu orang ini, kita berbicara tentang muslim, banyak saudara-saudara kita yang muslim itu seperti itu. Ya. Itulah yang harus menjadikan kita
yang harus kita pikirkan. Apa tadi? Musuhnya Nabi Musa itu Fir'aun. Ya. Fir'aun itu sudah di mana-mana. Diceritakan dalam Quran itu, jangan menjadi simbol. Nah, itu sudah ada di sini. Iya. Sudah ada, kita itu bisa menghadapi Fir'aun, tapi berpeci itu ya banyak. Iya. Fir'aun yang banyak, nggak cuma berpeci, bisa aja pakai yang baju terusan, kan gitu. Ya artinya ini introspeksi buat kita ya Ustaz ya. Iya. Kita sampaikan bahwa pertama dalam ibadah kita ya kita harus ikhlas karena Allah. Iya. Terus kedua, setiap yang kita raih di dalam dunia ini jangan lupa itu bukan karena kita, semuanya atas izin Allah. Iya. Anak kita, sukses kita, Iya. jabatan kita, harta kita harus karena Allah. Karena Allah sudah menceritakan, ma syabaka min hasanatin fa min Allah, apa saja nikmat yang engkau terima itu dari Allah. Sudah ditulis tapi kita ngakuin. Jadi kita sendiri mengaku kita Tuhan. Aduh. Dan dia mengaku soleh, mengaku bangga dengan ibadahnya, akhirnya jadi hancur ibadahnya. Hancur selesai, benar. Iya, Makanya kan di rasanya situ, itu paling benar. ya makanya tidak boleh. Belajar itu tetap. Belajar dari orang yang bingung ngomong pun tetap harus kita dengerin. Ini ngomong apa, itu tetap harus dengerin. Karena siapa tahu kita memang harus berpikir ke arah situ bahwa orang begitu itu begini. Siapa tahu nanti kita ada sesuatu. Kalau saya begini nanti bisa seperti itu. Gimana caranya? Enggak ya kan begitu ya. Sama seperti orang kalau kita itu enggak ngerti enggak ngerti sholat, belum tahu sholat, kemudian kok sholat kayaknya tenang, belajar itu kan ada sandungan dikit. Nanti kalau sudah belajar beneran kan nanti kan Allah mulai memberikan jalan yang lebih baik lagi dari sisi ibadahnya atau dari sisi rezekinya. Nanti dari situ enggak terus rezeki itu enak terus ya enggak bisa. Nanti suatu ketika kalau dia mengakui ada Allah pasti diuji juga, rezekinya disurutkan, keluarganya dibikin seperti ini. Maksudnya bukan dibikin seperti itu, ya karena sekufu pasti ada sesuatu yang berselisih di titik-titik itu pasti. Nah inilah yang harus kita sadari. Ayo sebelum ini akhir zaman kita coba perbaiki diri kita. Karena apa? Nanti yang selamat itu adalah orang-orang yang betul-betul mengerjakan ibadah-ibadahnya itu karena Allah. Jadi bukan karena duniawi. Dan orang yang seperti itu akan didekatkan. Kecuali orang-orang yang munafik umpamanya, atau orang-orang yang dia merasa benar, orang-orang yang apa aja orang-orang yang tidak tahu saya. Di situ memang bisa aja nggak ketemu. Dengan segala cara bisa aja Allah nggak nemuin dengan orang-orang yang baik. Karena apa? Karena orang-orang tersebut menolak sebenarnya dia. Menolak yang dia nggak pernah sadar. Atau sebenarnya dia menolak tapi dia sebenarnya sadar. Tapi nggak mau mengakuin. Seperti itu. Jadi sama. Anaknya dibikin pinter sama Allah Ta'ala. Dia tahu sebenarnya. Itu yang bikin pinter Allah. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah akunya. Tahu dia sebenarnya. Tapi dia nolak. Nah inilah sebenarnya orang yang menolak Allah. Nah itu dianggap munafik oleh Allah Ta'ala. Makanya harus hati-hati. Omikron gimana caranya? Makanya slogannya kan kita berdampingan dengan Omikron. Kan gitu. Kalau dulu perang. Kalau saya siapa yang diajak perang? Nggak kelihatan deh. Nah iya kan gitu. Akhirnya apa? Ya saya bilang kalau ngajak perang salah. Itu malaikat kok itu. Sampai kapanpun ya kita nggak akan bisa. Malaikat memegang jin memegang virus. Taruh di Haji J, taruh di Haji Eli, taruh di Haji J mamanya disembunyikan. Apa namanya itu? Apa namanya kalau di karantina. Nah, di karantina itulah Haji J langsung WA. Kok yang berapa puluh tahun nggak pernah. Saya bebas 14 hari ini. Karantina berarti diselamatkan. Jadi intinya kita harus hati-hati. Maaf sih. Jadi intinya
Amin. Jadi intinya semua yang terjadi di muka bumi ini bisa menjadi pembelajaran kita bagi yang mau belajar. Bagi yang tidak mau belajar, ya monggo. Tidak mau belajar itu bukan mulutnya bilang tidak mau belajar. Tidak mau belajar itu kayak grade tadi. Kalau mamanya yang laki-laki mimpi dari awal itu dia dengan laki-laki, grade-nya di situ. Kemudian kalau dia laki-laki, dia mimpinya dengan perempuan tapi dia pernah dilecehkan, pernah di ini, atau dia pernah menyukai film-film seperti itu, ya. Atau di lingkungan itu sama semuanya. Nah, disinilah yang harus kita pahami bahwa kita mau belajar itu ada grade-nya. Kalau grade manusia itu, kalau mau nggak kamu belajar? Mau, jawabannya pasti mulut mau. Kalau tanya, kamu udah ikhlas? Sudah. Padahal ikhlas itu kan sulit ya. Nah seperti itu, jadi pembelajaran itu harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Semata-mata karena Allah sudah. Karena kalau udah main-main, urusannya itu nanti di akhirat. Kalau memang kita itu yakin kalau kita itu muslim, kemudian kita itu bisa masuk surga itu tidak hanya cuma bersolawat saja. Masuk surga itu lengkap. Solawat itu karena cintanya kita pada Rasul dan mendoakan Rasul, dan itu wajib kalau saya. Tapi intinya ya sholat, ya ini, dan semuanya karena Allah. Jangan hanya sholawat sambil megang mobil, kan pengen mobil itu. Coba sekarang diganti, sholat di dekat mobil bagus sambil megang. Sholatnya sambil megang mobil. Jadi akhirnya ya mengejar Allah. Kita kan di dunia tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Iya. Karena kita hamba. Bukan akhirnya jadinya merendahkan cita-cita yang mulia itu dengan untuk urusan dunia saja gitu ya. Benar. Jadi memang kita harus yang namanya hidup di dunia itu memang harus untuk akhirat. Dan itu suruhan Allah yang banyak sekali ayat dalam Quran itu diceritakan. Banyak sekali. Dan banyak sekali yang teman-teman dakwah itu sering cerita. Banyak, tetapi kenyataannya jarang. Berat loh Ustadz ujiannya buat orang-orang pendakwah itu. Tapi nanti kita bahasnya. Next, kita akan bahas ujian terbesar untuk para orang yang merasa berada di bidang dakwah, itu ujiannya besar. Baik, Ustadz makasih banyak ya Ustadz. Sama-sama Mas hari ini obrolannya seru. Pak Haji J serius banget hari ini. Tegang, bukan serius. Tegang. Siapa tahu nanti ada keajaiban. Tiba-tiba bisa plong itu kan langsung. Ya. Karena Ustaz tadi bilang hidup ini adalah pembelajaran. Jadi belajar itu nggak boleh main-main, serius. Dompet boleh nggak? Jadi apa yang kita hadapi, kita temuin itu adalah pelajaran. Ujian. Dan sekaligus ujian. Kenapa Allah tampilkan di hadapan kita seperti itu? Apa yang maksud Allah nih? Kita harus belajar. Baik, ibu di rumah itulah ungkapan hati Bapak. Ungkapan hati suami. Masukkan di rumah. Sebenarnya Haji J itu sebenarnya mau ngomong ini untuk istriku. Gitu. Tapi gayanya ya, aduh. Aku bisa ngerasa VO-nya kemana nih arahnya. Tadi pesannya itu ya. Nano yang kecil aja kita sudah kalang kabut, apalagi asteroid yang besar, astagfirullah. Iya, betul. Ya? Iya, asteroid memang benar, itu nakutin. Yang nakutin sendiri itu yang tidak sebesar asteroid, tapi bisa jalan dan hobinya nyuruh. Itu nakutin. Betul sekali. Wakil. Ampun. Baik, terima kasih banyak ya, kita udah ngobrol-ngobrol, dan Ustadz terima kasih banyak. Sama-sama Mas David. Alhamdulillah. Pak makasih, Pak Jj makasih. Bersiap-siap untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Yang mesti kita pegang adalah tujuan kita dilahirkan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Saya undur diri, terima kasih banyak. Aduh kangen Ustaz. Kangen siaran. Ustaz Danu official channel hanya di YouTube. Dan insyaallah kita akan bahas tema-tema lain yang menarik yang dekat dengan keseharian. Ada yang ngusul tadi sempat kita ngobrol sama Ustaz Danu. Ustaz angkat tema tentang tren bunuh diri Ustaz. Ada namanya suicidal tendencies. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol. Namanya cantik bener. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, ya orang kalau YouTube tuh harus jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe, like, and share. Komen nggak? Boleh? Tekan loncengnya juga perlu tuh. Oh, iya. Sama Tung Family Channel. Ini Tung Family Channel. TikToknya ada nggak Ustaz? Salah.